Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sampai bertemu lagi dengan kami dan Batin Channel dalam mata kuliah keuangan publik. Tapi sebelumnya karena masih kondisi Syawal, seminggu setelah Lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika selama membuat konten atau apapun itu yang terlibat langsung dengan kami ada kesalahan, perbuatan atau tingkah laku, kami mohon maaf, mohon dimaafkan, dimulai lagi dari nol. Baik, izinkan kami untuk share screen berkaitan dengan materi utang negara. Nah, menarik sebenarnya kalau kita melihat perkembangan dari utang negara kita ya, karena setiap pemerintahan pasti akan ada tujuan mengapa melakukan utang. Karena mengingat kita ini adalah masih berada dalam konteks negara berkembang yang tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita masih butuh orang lain, terutama dalam hal finansial kita. Utang salah satunya. Kalau misalnya kalau kita membandingkan setiap pemerintah pasti berbeda-beda kebijakannya, ya kan? Kalau pemerintahan sebelumnya Bapak Presiden SBY emang lebih konsen kepada bagaimana membayar utang, ya kan? Tapi kalau masa pemerintahan Bapak Jokowi sekarang memang lebih diprioritaskan percepatan pembangunan, itu nawacita yang salah satunya. Alhasil kalau kita ingin percepatan pembangunan, otomatis membutuhkan dana yang tidak sedikit, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan APBN, mayoritas sumber pemasukan kita dari 80% dari sektor pajak. Tapi apakah pantas kita menggunakan uang pajak tersebut hanya untuk pembangunan semata? Nah, ini dilihat dari sini ya, kalau kita apa ya, kebijakan tanpa hutang melakukan sesuatu itu tidak bisa, itu akan menimbulkan dampak yang signifikan, itu kira-kira. Kemudian di sini kalau kita lihat mengapa hutang luar negeri, ya kan, potensi masalah hutang luar negeri bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini berbagai macam ciri dari utang negara itu ada reproduktif debt dijamin seluruhnya oleh kaya negara dan sama besarnya, debt weight debt, utang tanpa jaminan kekayaan, pinjaman sederhana, pinjaman paksa, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, suku bunga pinjaman, ini beberapa macam utang negara. Kemudian sumber pinjaman negara, para individu sebagai kreditur, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur, itu sumber-sumbernya, bank-bank umum sebagai kreditur, dan bank sentral sebagai kreditur. Bank sentral ini Bank Indonesia ya. Ini beberapa sumber negara itu bisa minjam uang dari berbagai macam ini. Kalau kita lihat dari internal. Nah, kemudian beban dari utang negara itu masuk kepada kategori ada dua hal di sini, utang luar negeri dan dalam negeri di sini. Kemudian masalah pengelolaan utang negara, kemampuan membayar pinjaman. Jangan sampai kita terus melakukan pinjaman tapi tidak berpikir bagaimana sih cara pengembaliannya. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana kondisi utang negara kita per 2022 ini, apakah ada kenaikan ataukah penurunan itu kira-kira. Dan bagaimana rasio, apakah dengan jumlah utang tersebut itu sudah baik rasionya atau tidak. Nah, itu
Pantau terus channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian bisa mengetahui informasi video terbaru yang insya Allah bermanfaat. Kemudian di sini masalah utang negara. Utang luar negeri makin sejalan dengan kepentingan neoliberalisme global yang kian mengakar di negeri. Artinya utang itu memang untuk menyukseskan program neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia, Bank Asia, dan konsultatif utang Indonesia. Ini masalah utang negara. Kemudian kondisi utang negara kalau tahun 1997, ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri diperparah dengan meminta IMF membantu Indonesia dalam menghadapi krisis 97 krisis moneter. IMF memaksakan kendalinya mengintervensi semua bidang kehidupan bermasalah negara. Nah ini salah satu efek domino sebenarnya. Kalau kita ketergantungan dengan suatu lembaga negara, alhasil ada rasa tidak enak kita karena kita sudah punya uang dan ada intervensi dari mereka. Itu yang menjadi dilema bagi kita yang meminjam utang. Dan dalam LOL terdapat 1.243 tindakan yang sudah dilaksanakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perbankan, desentralisasi, lingkungan, fiskal, kebijakan moneter, bank sentral, privatisasi BUMN, dan jaring pengaman sosial. Ini beberapa tindakan yang sudah dilakukan. Ini kondisi utang 97. Ini data terakhir Bappenas 2006. Ini 2006. Ini belum update. Dari slide ini belum update. Nanti akan kita tampilkan data berkaitan posisi utang. Kalau kita lihat di sini, utang negara kita sudah mencapai 130 miliar US dollar. Terdiri dari utang luar negeri 67,9 miliar dan utang domestik 658 triliun. Kemudian setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri jatuh tempo 96 triliun. Karena dari utang tersebut kan ada bunga di dalam. Kita harus bayar bunga. Malah ada mengatakan bahwa sebenarnya waktu kita ini habis, uang kita ini habis untuk membayar bunga. Bunga lebih besar daripada uang pinjaman auzubillah. Tapi terlepas dari itu semua, pemerintah sudah melakukan semua hal dan akan kita lihat nanti bagaimana kondisi utang negara Indonesia pada 2022. Kemudian ditambah beban utang dalam negeri 60 triliun, sehingga setiap tahun Indonesia harus membayar utang 150 sampai 170 triliun. Kemudian di sini untuk batas rasio utang yang aman menurut penelitian IMF 2025 adalah 35% sampai 42% terhadap PDB. Jadi untuk perhitungan rasio utang ini disandingkan dengan produk domestik bruto dalam negeri ini sendiri. Tapi IMF mengatakan kisaran 35 sampai 42 itu batas yang aman. Kemudian batas ini pun secara nasional masih berada di atas debt service ratio dan ambang psikologis Meksiko yang rasionya mencapai 30 sampai 40% dari PDB. Misalnya negara Meksiko pada saat akumulasi utang luar negerinya mencapai angka 100 US dollar miliar. Pada saat itulah Meksiko mengalami kehancuran dan terpaksa mengemplang atas utang-utang. Sedangkan pada tahun 1994 saja akumulasi utang luar negeri Indonesia, pemerintah dan swasta sudah mencapai 101 miliar US dollar. Nah, ini bisa dikalikan saja tuh berapa triliun dari 101 miliar pada saat itu. Dan apalagi pasca krisis ini, dikata utang Indonesia jauh lebih buruk lagi dari negara Amerika Latin pada waktu itu. Di mana sekarang ini Indonesia telah memiliki rasio utang terhadap PDB 50 sampai 52. Ini pada tahun itu ini. Tapi kita akan lihat nanti pada tahun 2022. Lalu kita lihat dari tadi semakin tinggi rasionya semakin tidak baik. Karena di sini IMF sudah menjelaskan minimal ambang batas aman 35 sampai 42. Kalau di atas itu berarti sudah tidak baik rasio terhadap PDB. Lanjut saja ini, nah disini solusi menghadapi utang. Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Selain itu, perlu dioptimalkan upaya meminta pemotongan utang atau meminta pembebasan utang dengan memberi alasan logis disertai fakta-fakta. Ini beberapa solusi menghadapi utang. Malah ada mengatakan bahwasanya untuk melunasi utang kita ini
dengan cara urunan atau cicilan. Jadi kalau misalnya 4.000 triliun dibagikan jumlah jiwa masyarakat Indonesia. Malah dulu kalau sudah dibagi itu per jiwa itu menanggung 2 juta. Kalau semakin tinggi jumlah utangnya semakin besar juga jumlah yang harus kita kelola. Itu anekdot cara untuk membantu pemerintah dalam melunasi utang. Tapi tidak mungkin kita tidak melakukan kebijakan tanpa harus melakukan pinjaman, tidak mungkin karena kita di sini kan masih negara berkembang yang notabene itu masih ketergantungan dengan negara lain itu kira-kira ya. Nah itu kira-kira berkaitan dengan utang piutang ya negara. Ini akan ditampilkan kita stop share dulu ya. Ini akan kami tampilkan berkaitan dengan artikel dari databook. Nah, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah kembali naik pada Maret 2022 ini. Tadi kan Bappenas 2006 ya. Ini Maret 2022 menjadi 7.052,5 triliun. Nah, ada kenaikan kan, tapi kita tidak tahu bagaimana rasionya. Nah, nominal tersebut bertambah 0,5% atau 37,92 triliun. Dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7.014,58 triliun. Kita sudah berkisar 7.000 triliun. Adapun jika lihat dari secara tahunan, utang pemerintah tersebut juga naik 9,4% dibandingkan Maret 2021 berjumlah 6.445 triliun. Seiring kenaikan pada nominal tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga naik menjadi 40,39% pada Maret 2022. Nah ini, jadi rasio kita 40%. Jika kita lihat dari IMF tadi kan masih kisaran tahap aman lah kan, masih tahap aman untuk rasionya sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi kita stop share ya. Coba kita tampilkan data berkaitan dengan gambar. Nggak bisa gambar. Nampilkan gambar. Coba kita lihat aja dari sini aja. Tadi sudah browsing dapat gambar berkaitan dengan utang negara. Sebenarnya banyak yang membahas tentang utang negara. Ini salah satu kritikan. Kenapa sih Indonesia ini masih melakukan utang? Karena kita tidak bisa. Malah orang bilang, kenapa kita tidak lunasi utang dengan cara kita bikin uang sebanyak-banyaknya untuk membayar utang. Dan itu tidak bisa. Kenapa sih tidak bisa? Karena semakin banyak uang yang kita ciptakan, kita buat, itu akan mempengaruhi kebijakan moneter kita. Kok bisa? Semakin banyak jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan inflasi. Ya kan? Kok bisa sih inflasi? Ya iyalah, harga-harga kebutuhan itu jadi naik. Karena tidak diiringi dengan jumlah barang yang tersedia. Daya beli masyarakat tinggi karena dia punya uang, tetapi penawaran barang di pasar itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Alhasil apa? Alhasil harga-harga akan naik. Itu akan mengakibatkan inflasi. Nah ini di sini. Kalau kita lihat dari data ini, coba kita klik dulu ya. Kita klik gambarnya. Ini perkembangan utang Indonesia dari masa ke masa, khususnya pemerintahan Pak Jokowi. Nah, utang pemerintah pusat setiap tahunnya terus bertambah. Namun jumlah utang dibandingkan PDB atau rasio utang terus menurun dan masih di level aman. Makin rendah rasio, nah ini kata kunci. Makin rendah rasio utang, makin baik
utang Indonesia. Dari Januari Agustus ini 2017 ya, dari Januari sampai Agustus 2017 total utang pemerintah pusat 3.825 triliun. Naik 45,81 triliun dari Juli 2017. Kemudian dengan asumsi PDB dalam APBN 2017 13.613 triliun. Maka rasio total outstanding utang pemerintah 28,1% PDB. Rasio utang pemerintah masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan. Nah, jadi rasio utang kita Indonesia ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 masih berkisar maksimal 60%. Jadi kalau misalnya ada di bawah itu berarti masih aman. Maka kalau kita melihat apa indikator utang, lihat jumlah utang dibagikan PDB kita, itulah rasio itu dapat nanti. Ini total utang pemerintah pusat dari 2007 sampai 2017 ada kenaikan signifikan 3.000 sampai 2022 mencapai 7.000 triliun. Nah itu kira-kira 7.000 triliun. Jadi kalau dilihat rasionya masih aman, ya kan masih aman 7.000 triliun. Karena mengingat banyaknya pembangunan, kemudian juga kita 2 tahun terakhir di belakang diterpa pandemi yang mengakibatkan semua keuangan kita di berbagai macam sektor pemerintahan atau anggaran kementerian dipotong habis hanya untuk diprioritaskan di bidang kesehatan. Itu kira-kira utang negara bijak kita melihat. Jangan hanya melihat nominal jumlah utang, tapi lihat juga rasionya terhadap pembanding PDB. Itu kira-kira. Kalau dia di atas 60% itu sudah tidak aman lagi utang negara. Itu kira-kira materi yang bisa kami sampaikan menunjukkan kata perbuatan. Semoga bermanfaat. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.